resmi Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan pertanyaan dan jawaban yang telah dijawab resmi oleh Kemdikbud Bapak Ibu terkait dengan seleksi PPG di 2022 ini Bapak dan Ibu sekalian. Kita lihat di sini apakah ada UKG atau pretest, sudah jelas disampaikan di sini akan ada rangkaian seleksi administrasi dan juga ada rangkaian untuk seleksi akademik. Nah, Bapak Ibu pastikan menyimak informasi ini secara utuh agar Bapak Ibu nanti tidak menyesal di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu sekalian, salam hormat, salam jumpa lagi dengan saya. Kali ini kami akan memberikan info bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kembali kami mengingatkan bagi Bapak dan Ibu yang sudah lulus seleksi akademik, di sini ditandai dengan berkas disetujui. Bapak Ibu jangan senang dulu. Artinya ini adalah berkas dari Bapak dan Ibu sekalian sudah disetujui dan bisa masuk pada tahap berikutnya. Nah, tahap selanjutnya apa setelah lulus seleksi administrasi ini Bapak dan Ibu sekalian? Seperti yang kita ketahui Bapak dan Ibu harus pahami dulu ya, untuk 3 hasil seleksi yang tentu ini akan membuat Bapak dan Ibu galau. Ditolak permanen, kemudian ditolak perbaikan, dan disetujui. Nah, bagi yang ditolak permanen sudah tidak ada harapan, khususnya PPG 2022 ini dalam jabatan ya, itu sudah tidak bisa diperbaiki, sudah selesai tahapannya di tahap administrasi. Bagi Bapak dan Ibu yang ditolak perbaikan dan berkas disetujui ini ya, tentu bisa ada kemungkinan nanti dipanggil PPG. Nah, yang ditolak perbaikan segera diperbaiki sesuai dengan masukan yang ada, karena masukannya tentu berbeda-beda, bermacam-macam Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu juga sudah disampaikan di awal tadi bahwa sudah jelas nanti akan ada seleksi akademik Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih tahapan untuk PPG 2022 dalam jabatan itu seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi ada daftar dan seleksi administrasi ini yang sekarang, lulus seleksi akademik ini yang nanti akan Bapak Ibu lakukan setelah selesai untuk tahapan seleksi administrasi, atau dengan kata lain Bapak Ibu yang berkasnya sudah disetujui. Nah, ini tahapan yang sangat penting sekali untuk seleksi akademik ini ya Bapak Ibu, tahap kedua ini, karena ini akan sangat-sangat berpengaruh bagi Bapak dan Ibu yang akan dipanggil untuk menjadi guru bersertifikat pendidik atau guru profesional ini ya. Jadi pastikan siapkan baik-baik dan pantau channel ini terus dengan cara mencet tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya, dan join grup di kolom chat, kolom komentar sudah kami sematkan link, nanti Bapak Ibu bisa join grup. Kami akan berusaha menyajikan soal-soal sesuai dan kisi-kisi ya. Nah, kisi-kisinya seperti apa, silahkan simak info ini secara utuh Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan cara memperoleh sertifikat pendidik sebenarnya ini sudah diatur ya Bapak Ibu, sesuai dengan Permendikbud nomor 38 tahun 2020. Itu sudah diatur, dan di dalamnya langsung saya ambilkan poinnya Bapak Ibu ya. Itu seleksi PPG ini ada seleksi tahap 1, seleksi kemampuan akademik, seleksi tahap 2. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, seleksi administrasi tahap 1 ini tentu Bapak Ibu sudah mengalami sekarang ya. Nah, kemampuan akademik dan administrasi tahap 2. Administrasi tahap 2 ini sifatnya pemberkasan seperti keterangan sehat ya, SKCK, bebas narkoba ya, itu ketika nanti Bapak Ibu akan mengikuti PPG-nya. Nah, yang lebih fokus lagi, sekali lagi kami ingatkan, kami harapkan Bapak Ibu ya bisa fokus di kemampuan akademik ini ya, karena ini yang biasanya Bapak dan Ibu guru itu banyak gugur di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk seleksi akademik ini Bapak Ibu juga harus tahu tes-tes yang akan digalakkan. Tes kompetensi profesional berarti sesuai dengan mata pelajaran atau kompetensi Bapak dan Ibu sekalian. Untuk materi pedagogik berarti secara umum, jadi Bapak Ibu bisa mempelajari secara umum. Dari mapel, lintas mapel ini bisa berpengaruh karena ini kan berkaitan dengan perencanaan pembelajaran, teknik-teknik mengajar, pokoknya yang bersifat keguruan, bukan secara teknis materinya. Dan tes potensi akademik, dan ini berbasis komputer semua, dan juga ada wawancara. Namun Bapak dan Ibu sekalian perlu diketahui bahwa untuk Bapak Ibu nanti untuk seleksinya jangan khawatir, akan dilaksanakan di masing-masing ya, dan sesuai dengan domisili. Bapak Ibu jangan khawatir, nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa melaksanakan di daerah masing-masing, dan kemungkinan besar akan dilaksanakan secara daring Bapak Ibu ya. Nah, pantau terus info dari kami. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu, apakah sudah siap seleksi akademiknya? Coba jawab di kolom komentar. Nah,
agar Bapak Ibu lebih siap, di sini kami sudah menyiapkan sebuah referensi bagi Bapak dan Ibu sekalian. Ini referensi walaupun di tahun 2018, dan perlu kami sampaikan juga Bapak dan Ibu sekalian, berkaitan dan kisi-kisi ini sampai detik ini belum ada yang 2022 atau terbaru. Bila mana ada yang beredar terbaru sesuai kisi-kisi, itu bisa dipastikan bahwa itu sesuai dengan tahun 2018 ini Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi belum ada yang resmi terupdate, tapi setidaknya ini Bapak dan Ibu sekalian bisa gunakan sebagai referensi Bapak Ibu untuk belajar menyiapkan seleksi akademik di 2022 ini. Karena setidaknya pasti akan ya mengenam ya, atau istilahnya nyerempet sedikit begitu ya. Nah Bapak Ibu, untuk penjaringan bakat dan minat, nah ini akan diberikan ya tes melalui mungkin dalam bentuk wawancara tadi ya, tapi ini dalam bentuk komputer. Bapak Ibu mengerjakan soal-soal yang ada di sini ya, mulai dari tes untuk bakat, minat ya Bapak Ibu. Nah kemudian ada juga kemampuan penalaran, ini sesuai dengan capaian pembelajarannya ini Bapak Ibu ya. Nah ini, nah Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu harus simak yaitu ada indikator esensialnya. Jadi dari indikator esensial ini nanti akan diturunkan menjadi beberapa soal-soal yang sesuai dengan indikator ini. Misalkan tentang bersahabat, pasti akan ada soal-soal yang bagaimana menilai Bapak Ibu itu persahabatan dan bagaimana. Kemudian motivasi siswa, bagaimana Bapak Ibu akan mengolah atau meramu sebuah motivasi kepada siswa ya. Jadi seperti itu kurang lebih. Dan selain penjaringan bakat minat, ini juga ada tes potensi akademik juga Bapak dan Ibu ya. Ada kompetensi verbal, numerik ya, kemudian figural dan verbal juga ini Bapak Ibu ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu bisa memantau lagi indikator esensialnya ini. Jadi pastikan Bapak Ibu kalau belajar memantau indikator ini. Jadi pastikan kalau misalkan tidak relevan, tidak cocok dengan indikatornya ini ya, misalkan dapat menentukan kata yang memiliki kesamaan arti dengan sistem soal, berarti ini kan semacam sinonim, kemudian analogi ya, jadi seperti itu ya untuk hubungan kata. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu pelajari, dan mungkin mulai dari tanggal 25 setelah selesai seleksi administrasi kami akan berusaha menyajikan soal-soal untuk menjadi referensi Bapak Ibu dalam belajar, dan akan kami upayakan sesuai dengan kisi-kisinya ini Bapak dan Ibu. Nah yang berikut Bapak Ibu sekalian adalah tes pedagogik ya. Tes pedagogik ini tentu Bapak Ibu semua mapel ini sama kisi-kisinya ya, semuanya sama kisi-kisinya, jadi tidak ada beda khususnya yang tes pedagogik. Sekali lagi kami tegaskan karena banyak sekali Bapak dan Ibu yang bertanya-tanya tes pedagogiknya seperti apa, bagaimana. Jadi sama nanti Bapak Ibu ya semua mapel, karena dilihat dari kisi-kisinya. Walaupun nanti secara teknis berbeda di dalamnya mungkin ya, tapi besar kemungkinan akan sama karena indikator esensialnya jadi satu ya. Itu Bapak Ibu. Untuk kompetensi pedagogik tentu Bapak Ibu ini memahami berkaitan dengan teknik pengajaran, proses pengajaran, perencanaan pembelajaran ini ya, perencanaan pembelajaran, kemudian melaksanakan ya proses pembelajaran dan penilaian atau evaluasi. Dan ini teknik-teknik yang sudah Bapak dan Ibu sekalian sudah alami, sudah lakukan sebenarnya, tinggal Bapak Ibu mengasah kembali agar Bapak Ibu semakin paham, semakin mahir. Dan berikut yaitu untuk kompetensi profesional Bapak Ibu. Jadi untuk kompetensi profesional setiap mapel berbeda-beda. Ini contohnya TK ya. Nah jadi kompetensi TK ini ada indikator esensialnya, Bapak Ibu harus memahami, dan silahkan dibaca-baca kalau tidak ada kesibukan ya. Kalau misalkan sibuk ya disempatkan lah pagi hari, sore hari, malam hari sambil nyimak video dari Skoolpedia yang semoga dapat bermanfaat ya. Nah lanjut, selain TK Bapak dan Ibu sekalian juga ada untuk guru kelas SD. Jadi beda-beda Bapak dan Ibu ya. Untuk kelas SD kita ambil sampel satu ini, menerapkan konsep sudut dalam kehidupan sehari-hari contohnya ya. Jadi ini penting Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan kompetensi mapel atau keahliannya ini tentu akan dijabarkan menjadi indikatornya ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Dan selain guru kelas SD Bapak dan Ibu sekalian, ada juga mapel-mapel lain di sini seperti IPA Bapak Ibu ya. Dan seterusnya, jika Bapak Ibu belum mendapatkan file ini silahkan bisa WA admin atau join di grup untuk mendapatkannya ya. Dan grup dari Skoolpedia PPG ini semoga membantu. Jika info bermanfaat, like dan share, subscribe juga untuk update terbaru, jangan sampai Bapak Ibu ketinggalan informasi.